Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di kelanjutan untuk soal dan pembahasan persiapan PAT di bagian kedua. Pada bagian kedua kita akan belajar materinya adalah aritmatika sosial. Ya, aritmatika sosial. Untuk kita mulai dari nomor 8, kita melanjutkan yang bagian pertama ya. Seorang pedagang membeli mangga seharga 380.000 dengan ongkos kirim 30.000. Setelah semua mangga terjual, pedagang tersebut menghitung uang yang terkumpul yaitu 450.000. Dalam keadaan ini pedagang memperoleh, nah, dalam jual beli itu ada rugi ada untung ya. Kita katakan untung ketika penjualannya itu lebih besar dari modal. Kita katakan rugi ketika penjualannya itu kurang dari modal. Nah, sekarang kita hitung dulu ini. Modalnya itu berapa sih? Modal itu adalah biaya dia untuk membeli dan juga ini ada ongkos kirimnya. Berarti 380.000 dan ongkos kirimnya 30.000. Kita jumlahkan 380 ditambah 30 yaitu 410.000. Kemudian harga jualnya setelah semua dijual itu ternyata 450.000. Itu 450.000. Nah, dengan kondisi seperti ini harga jual yang lebih besar dari modal, ini berarti pedagang dikatakan untung ya. Untungnya berapa? Untungnya ya tinggal kita cari aja selisihnya harga jual dengan modal. Untungnya itu berarti 450 dikurangi 410 yaitu 40.000. Berarti dalam kondisi ini atau keadaan ini pedagang memperoleh untung 40.000. Seperti itu. Cukup mudah ya untuk soal nomor 8. Lanjut untuk soal nomor 9. Topas ingin memperoleh keuntungan 10% dari penjualan sepeda motor yang dia beli seharga 7 juta dan biaya servis sebelum dijual sebesar 370.000. Agar target keuntungan Topas tercapai, maka harus menjual sepeda motor tersebut dengan harga. Nah, sekarang modalnya itu adalah harga beli ditambah biaya servis. Berarti modalnya kita tambahkan keduanya 7 juta ditambah 370.000. Berarti 7 juta 370.000. Dia ingin mencapai untung dengan persentase 10%. Persentasenya 10%. Nah, kita hitung dulu. Untung yang ingin dia capai itu berapa sih? Untungnya itu berapa rupiah sih? 10%, berarti 10 per 100 dari modalnya. Berarti 7 juta 370.000. Kita ada 02, ini juga ada 02, kita sederhanakan ya. Berarti 7, 3, 7, 0, 0, tambah masih ada 01 di sini. Berarti 737.000. Nah, berarti penjualannya biar dia untung 10%, berarti harga jualnya modal ditambah dengan untungnya ini berapa berarti? 7 juta 370.000 ditambah 737.000. Kita tambah 03 tetap ya belakang. Kalau tambah 7 tambah 3 0 10 nyimpen 1 nyimpen 1 8. Jadi 8.107.000 agar Topas itu memperoleh keuntungan 10%. Berarti yang ini ya. Lanjut nomor 10. Seorang pedagang membeli snack ringan seharga 460.000. Kemudian dikemas ulang menjadi kemasan kecil dengan harga plastik kemasannya adalah 20.000. Jika harga setiap kemasan snack adalah 2.000 dan keuntungan yang diperoleh sebesar 20%, maka pedagang tersebut mengemas snack ke dalam berapa kemasan? Ada awalnya dia membeli snack, kemudian dibuat kecil-kecil ya, dikemas kecil-kecil. Nah, modalnya itu ya ini
berarti harga beli snack ditambah dengan harga plastiknya, ini modal. Berarti 460 ditambah 20.000, 480.000. Nah, jika setiap kemasan snack dijualnya itu 2.000, berarti 2.000 per kemasan. Kemudian dia bisa untung 20%. Persentase keuntungannya 20%. Maka pedagang tersebut mengemas snack ke dalam berapa kemasan. Nah, modal ini adalah 100%. Kemudian kalau untung 20% berarti harga jual itu dari modal ditambah dengan untung, berarti 120%. Nah, kita tentukan dulu harga jualnya itu berapa sih? Harga jual berapa rupiah? Sama dengan ini harga jualnya dalam persentasenya 120%. Yang dicari dibagi yang diketahui modalnya 100%. Dikali yang diketahui modalnya 480.000. Nah, sekarang 02 kita sederhanakan. Kemudian 12 dikali 48, nolnya 3. Berapa ini ya? Kita cari ya. 48 kali 12. Berapa ini? 48 kali 2, 96. 48. Kita jumlahkan. 6, 7, simpan 1, 5. Berarti 5, 7, 6. Nolnya berapa ini? 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Berarti harga jualnya adalah 576.000. Nah, ini 576.000 ini terkumpul dari dia menjual setiap kemasannya Rp2.000. Berarti banyak kemasan. Kita bagi aja berarti harga jualnya dibagi dengan 2.000. Berarti 576.000 dibagi dengan 2.000. 000. Ini 03 hilang. Berarti 576 dibagi 2. 5 dibagi 2, 2 ya, sisa 1. 17 dibagi 2, 8, sisa 1. 16 dibagi 2, 8. Berarti 288 kemasan. Ya, D. Seperti itu caranya. Lanjut ke nomor 11. Perhatikan tabel diskon beberapa toko berikut. Ada 4 toko ini ya, A, B, C, dan D. Dan setiap toko menawarkan diskon yang berbeda. Ada yang bajunya 20%, ada yang celananya 5%, dan seterusnya. Seperti pada tabel, bisa dibaca. Nah, jika Anda ingin membeli 1 baju dan 1 celana, maka toko yang memberikan harga paling murah adalah. Nah, kalau kita mau beli 1 baju dan 1 celana, berarti kita membayarnya setelah didiskon ya. Berarti harga baju sudah didiskon 20, di sini 15, ini 10, ini 5%, dan seterusnya. Ini celana 5%, 10%, 15, dan 20%. Nah, kita untuk mempermudah kita butuh bantuan, kita buat tabel seperti ini. Di sini ada harga baju sebelum diskon, kemudian diskonnya, kemudian baju setelah diskon. Nah, yang perlu dicermati di sini kok bisa muncul 80 ya. Nah, dari sini harga baju atau sebelum didiskon itu kan 100%. Nah, didiskon 20%, 100 dikurangi 20 jadi 80. Kemudian ini 100% didiskon 15, berarti jadi 85. Didiskon 10 jadi 90. Didiskon 5 jadi 95. Nah, sekarang kita tentukan harga baju setelah didiskon dulu. Ada 100, nolnya 2, kita sederhanakan. 8 kali 8, 64. Nolnya berapa? 1, 2, 3. Berarti 64.000. Lanjut, yang ini nolnya 2 hilang, 85 kali 8. 680.
680, nolnya 2, 1, 2. Berarti 68.000. Ini nolnya 2 hilang. 9 kali 8, 72 ya. 72, nolnya 3, 72.000. Kemudian ini 2, nol hilang. 95 kali 8, berarti 72 tambah 4, 76. 76.000. Nah, ini harga baju setelah didiskon. Celana pun sama. Awalnya dia 100%. Setelah didiskon 5% menjadi 95. Setelah didiskon 10 jadi 90. Setelah didiskon 15 jadi 85. Dan setelah didiskon 20% jadi 80%. Kita cari sekarang. Kalau ini enak ya, dari 100.000 tuh tinggal kita hilangkan nolnya. 95 kali 1 berarti 95.000. Yang ini 90.000. Yang ini 85.000. Kemudian yang terakhir ini 80.000. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah harga satu baju dan satu celana. Ya tinggal kita jumlahkan aja. 64.000 ditambah 95.000 berarti 159.000. Kemudian yang ini 158.000. Di toko C 157.000. Berurutan ya. Di toko D ternyata 156.000. Nah, mana yang paling murah? Tentu bisa kita bandingkan ya sekarang. Yang paling murah adalah yang berada di toko D, yaitu 156.000. Berarti ketika diminta memilih, ya tentu saja kita milih yang paling murah, yaitu berada di toko D. Agak panjang ya soalnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting alur berpikirnya sudah paham. Lanjut. Nomor 12. Ibu Satari memiliki tabungan awal di bank sebesar 1.400.000 dengan suku bunga 6% per tahun. Nah, tabungan Ibu Satari setelah 3 bulan adalah, ingat di sini bunganya per tahun. Nah, kemudian ini yang ditanyakan setelah baru 3 bulan, belum ada 1 tahun. Berarti bunganya juga belum genap 6%. Nah, bunga ketika belum genap 1 tahun, berarti kita menggunakan cara N per 12 atau N itu lamanya menabung, dikali persentase bunga, dikali tabungan awal atau M0. Nah, berarti bunga sama dengan lamanya menabung ini dalam bulan ya. 3 per 12 dikali persentasenya 6 per 100 dikali modal awal atau tabungan awal 1.400.000. Kita sederhanakan. Kalau 2 hilang. Kemudian 12 dengan 6. Sama-sama dibagi 6, ini 1, ini 2. Kemudian 2 dengan 14. Ini 1, ini 7 ya. Berarti 3 kali 7. 21, nolnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, bunga setelah 3 bulan itu 21.000. Berarti tabungan setelah 3 bulan, berarti tabungan awal ditambah dengan besar bunga yang diperoleh, atau 1.400.000 ditambah bunga yang diperoleh adalah 21.000. Berapa berarti? 1.421.000. Itu jawabannya yang B, kayak gitu. Yang perlu diingat ini, yang sering sekali lupa adalah ini. Ketika belum 1 tahun berarti kita pakai N per 12. Tapi kalau sudah genap 1 tahun ya kita tidak perlu gunakan ini. Kenapa? Karena kalau 1 tahun kan 12 ya. N-nya ketika kita ganti 12 per 12 itu 1. Jadi tidak mengubah nilai. Karena berapapun dikalikan 1 ya tetap. Kayak gitu. Lanjut, nomor 13. Pak Badrun meminjam uang di koperasi sebesar 18 juta rupiah dalam tempo 2 tahun. Jika suku bunga yang harus dibayarkan adalah 5%,
maka besar angsuran Pak Badrun setiap bulannya adalah, nah ketika suku bunga di sini tidak ada keterangan jangka waktunya, berarti ini otomatis per tahun. Gitu ya, ketika tidak ada jangka waktunya berarti otomatis per tahun. Yang ditanyakan di sini adalah besar angsurannya. Hutangnya, besar pinjamannya adalah 18 juta, temponya 2 tahun, 2 tahun di sini berarti berapa bulan? 2 tahun di sini adalah 24 bulan, berarti diangsur 24 kali. Nah, jika suku bunga yang harus dibayarkan 5% per tahun, ini per tahun, berarti kalau 2 tahun berapa persen? Kalau 1 tahunnya 5%, berarti kalau 2 tahun tinggal kita kalikan 2, 10%. Nah, kita sekarang cari bunganya dulu. Bunga sama dengan persentase bunga, karena ini sudah sama-sama dalam tahun ya, dan ini temponya juga sudah 2 tahun, berarti persentase bunga selama 2 tahun dikali besar pinjaman. Persentase bunganya 10% dari 2 tahun tadi dikali 18 juta. Kita sederhanakan, berarti 18, nolnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1.800.000. Berarti besar yang harus total yang harus dibayarkan adalah 18 juta ditambah 1.800.000 atau 19.800.000. Nah, 19.800.000 ini dibayar 24 bulan atau 24 kali. Berarti angsurannya setiap bulannya itu MN dibagi 24 karena dia angsurannya per bulan. Nah, berarti 19.080.000 dibagi dengan 24. Nah, biar cepat ini langsung saya bagi saja ya. Ini berarti 825.000. Itu yang C. Seperti itu. Untuk menghitung angsuran setiap bulan. Caranya kita tentukan dulu besar total yang harus dibayarkan berapa. Kemudian tinggal kita bagi total yang harus dibayarkan dibagi berapa kali dia mengangsur. Seperti itu. Lanjut nomor 14. Dalam setiap karung beras tertulis keterangan bahwa bruto adalah 50 kg dan tara 2%. Neto dari 3 karung beras. Ingat, 3 karung beras di sini ya. Jadi ada karung yang pertama, karung yang kedua, dan karung yang ketiga. Nanti tinggal kita jumlahkan netonya. Atau dikali 3. Nah, neto itu sama dengan bruto dikurangi dengan tara. Nah, taranya 2% dari brutonya. Berarti kita cari dulu tara. Itu sama dengan 2% atau 2/100 dari bruto. Brutonya 50 kg. Kita sederhanakan. Ini 2 bagi 2, 1 ya. Berarti tara setiap karungnya itu 1 kg. Nah, berarti brutonya adalah 50 dikurangi 1 kg, berarti netonya adalah 49 kg. Ingat, ada 3 karung beras, ini baru 1 ya. Berarti untuk 3 karung beras, netonya adalah 49 dikali dengan 3 atau 147 kg. Jadi jawabannya yang C. Nah, itu adalah bagian yang kedua. Kita akan lanjutkan nanti di bagian yang ketiga. Untuk bagian kedua cukup sekian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di bagian yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.